Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilyas Nur Fauzi dari UPJJ Jakarta dengan nomor NIM 0498655937. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas praktikum 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, sekarang kita sudah ada di soal tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita di sini diminta untuk membuat website. Oke, di sini soal tugasnya yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Jadi kita hanya menampilkan tanpa melibatkan database seperti itu. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Oke, jadi nanti data-data tersebut akan masuknya ke JavaScript, disimpan melalui JavaScript, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktikum ini. Di sini, oke, buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini. Struktur projectnya berupa satu folder aset. Di sini mencakup semua file-file gambar yang ada pada website tersebut. Di sini ada sesuai yang sudah diberikan di tugas. Saya masukkan aset buku BMP. Di sini ada 5 buku BMP dan saya menambahkan 2 logo, logo UT normal dan logo UT yang warnanya putih nanti kebutuhannya untuk logo di bagian dashboard. Seperti itu untuk di bagian aset. Dan untuk CSS di sini saya gunakan untuk membuat styling di website tersebut. Dan di bagian warna saya membuat root. Jadi masing-masing warna akan mengambil variabel di bagian ini. Ini untuk bagian CSS-nya. Dan untuk JavaScript di sini saya membuat strukturnya modular. Di sini dipisah-pisah menjadi 10 file dari autentikasi akun di bagian login logout, terus di bagian fungsi dashboard, dan di sini untuk data. Di sini mencakup menyimpan semua data seperti penggunaan data akun seperti ini. Di sini kita sudah diberikan ada 5 akun, Rina Wulandari, Agus, sesuai role-nya masing-masing. Di sini ada role fakultas, ada role administrator juga. Di sini juga ada ekspor bahan ajar sesuai yang sudah diberikan pada tugas. Di sini ada 5 bahan ajar. Sini untuk datanya, dan ini juga kita diberikan untuk data tracking datanya. Berikut nomor DO-nya. Ada 2 nomor DO, yang satu keterangannya sedang dalam pengiriman dan yang satunya sudah statusnya sudah terkirim. Dan di sini untuk fungsi login, sini untuk fungsi keseluruhan di bagian script, dan stok ini fungsi untuk membaca stok. Setelah itu di bagian tracking ini untuk pengiriman seperti itu, dan UI untuk tampilan, dan utils ini untuk bagian greeting, selamat pagi, selamat siang. Di sini untuk dan didaftarkan yaitu datanya horse di bawah jam 11 yaitu selamat pagi, di atas kurang dari jam 3 yaitu selamat siang, kurang dari jam 7 yaitu selamat sore, dan seterusnya. Seperti itu. Dan setelah itu di bagian file HTML-nya di sini ada 5 file HTML. Di sini saya membuat datanya ini mengambil referensi dari internet, beberapa dari internet sesuai keinginan saya sendiri. Sebelumnya saya sudah menggambarkan desainnya. Sebelum saya membuat ini saya sudah menggambarkan desain yang saya inginkan seperti ini. Seperti ini untuk tampilan login, dan seperti ini untuk tampilan dashboardnya, nanti kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk desain di bagian informasi bahan ajar. Dan saya membuat di bagian tambah bahan ajar ini nanti akan memunculkan pop-up modal untuk menginput stok baru seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke bagian tracking pengiriman. Di bagian tracking pengiriman akan memunculkan seperti ini aja. Setelah itu dia sama akan memunculkan pop-up modal riwayat perjalanan paket. Karena kita belum mendapatkan perintah untuk membuat halaman di laporan, saya menambahkan satu file HTML yaitu not found. Jadi nanti hasilnya akan memunculkan halaman error 404 saja berupa teks seperti itu.
Setelah itu ini halaman stok dan ini halaman tracking. Oke, kita coba kita buka di Chrome aja. Kita buka di sini. Sebentar, kita logout dulu. Nah, sesuai ini halaman login berikut dengan greetingnya, selamat datang, dan judulnya sistem pemasaran bahan ajar, cakup email, password. Nanti kita bisa masukkan email dan passwordnya sesuai yang sudah diberikan ke kita, yaitu ada 5 ID nanti. Ya, di sini untuk akun ini saya masukkan di bagian data. Nah, seperti ini. Di bagian ini. Nah, sini import pengguna data. Oke, Rina kita masukkan dengan password Rina123. Oke, di sini sudah masuk. Keluar. Nah, setelah itu kita coba admin aja langsung ya. Administrator, setelah itu admin 123, ini sebagai administrator. Kita masukkan dashboard. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita masukkan dulu, kita tes di bagian sini. Rina, passwordnya kita coba ngasal 123. Setelah itu masuk, nah dia akan memunculkan pop-up alert seperti ini. Login gagal, email atau password yang Anda masukkan salah. Silahkan cek kembali dummy yang tersedia. Jadi cek kembali dummy yang sudah diberikan ini, seperti itu. Setelah itu kita tutup, coba kita masukkan akun yang benarnya, Rina123. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian dashboard. Untuk bagian dashboard seperti ini tampilannya. Terdapat box menampil dashboard yang menampilkan 3 box informasi, yaitu yang pertama jumlah bahan ajarnya, ya, sesuai yang kita import sebelumnya ada 5, dan untuk total stoknya juga memunculkan di sini, yaitu total stok yang tersedia ada 1.587, dan nomor DO aktif, nomor DO pengiriman yaitu ada 2 seperti ini, dan ini untuk greetingnya yaitu selamat siang sesuai yang sudah kita buat di bagian utilis. Berikut untuk tampilan dashboard. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian informasi bahan ajar. Di sini juga menampilkan yaitu tanggal, hari dan tanggal, dan headernya yaitu informasi stok bahan ajar. Data stok disajikan dalam tabel di bawah, dan di sini menampilkan total bahan ajarnya yaitu ada 5, dan di sini saya membuat validasi total bahan ajar baru. Jadi nanti setelah kita klik tambah bahan ajar, di sini akan menambahkan totalnya sesuai yang kita tambah seperti itu. Dan ini total data stok yang tersedia, dan ini stok prioritas. Setiap stok BMP yang tersedia ini jika di bawah 200 unit dia akan memunculkan seperti ini. Di sini tersedia ada satu BMP yang stoknya ada di bawah 200 unit, yaitu ini mikrobiologi dasar, stoknya ada di 165. Sekarang kita coba, tadi saya membuat di bagian tambah bahan ajar akan menampilkan pop-up modal seperti ini. Dia akan menampilkan pop-up modal mencakup input stok baru yaitu kode lokasi. Coba saya buat ngasal dulu aja kali ya buat tester. 124, kode barangnya MSIM 4309. Dan di sini saya membuat ada 2 jenis BMP atau modul. Itu kita masukkan edisinya. Di sini edisi, karena ini tidak ada muncul edisinya, mungkin kita masukkan edisi 1 aja. Edisi 1, contoh data stoknya yaitu 250. Setelah itu kita upload filenya, dan di sini preview cover siap digunakan. Setelah itu kita tambah table. Nah, dia akan memunculkan di sini data baru, pemrograman berbasis web dengan jenis BMP edisi 1 dengan data stok 250, dan di sini akan otomatis tertambah seperti ini. Total bahan ajarnya sekarang jadi 6, dan satu produk yang baru, bahan ajar baru. Di sini ada 1. Setelah itu kita lanjut ke bagian tracking pengiriman. Di bagian tracking pengiriman saya membuat simpel aja seperti ini. Nah, sini untuk tracking pengirimannya kita tinggal masukin aja. Ada 2 DO yang sudah diberikan sebelumnya dari tugas, sudah diberikan pada tugas. Nah, kita tinggal masukkan DO-nya. Setelah itu kita lacak. Nah, dia akan munculkan pop-up modal juga sama dengan riwayat pengiriman, atas nama, ekspedisinya apa, tanggal kirimnya berapa, jenis paketnya apa, dan total pembayarannya berapa. Dan di sini progres pengiriman. Di sini saya membuat progres pengirimannya dengan gambar seperti ini. Setelah itu di sini ada riwayat perjalanan paket. Oke, setelah itu coba kita tes yang satunya lagi, DO yang satunya lagi yang sudah selesai. Kita masukkan. Setelah itu kita lacak. Dan di sini menampilkan riwayat perjalanan
progres pengirimannya yaitu 100% dan riwayat perjalanannya di sini sudah selesai antar penerima sesuai penerima yaitu Agus Pranoto, seperti itu. Untuk tracking pengiriman sudah terpenuhi, kita lanjut ke bagian laporan. Di laporan sesuai tugas, soal tugas sesuai contoh di sini diberikan satu menu lagi baru, yaitu dengan menu laporan dengan submenu monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Cuma di sini kita belum diminta untuk membuat halaman itu, jadi di sini saya hanya membuat submenunya aja, tampilan menunya aja. Jadi saat diklik ini dia masih menampilkan yaitu not found yang sudah saya buat tadi, notfound.html. Jadi tinggal kita kembali ke dashboard karena belum ada fungsinya, dan ini juga masih sama, dan history transaksi bahan ajarnya juga masih sama, belum ada halamannya, jadi menampilkan notfound.html. Kita kembali lagi. Sekian dari penjelasan tugas praktikum 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau pada tugasnya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.